Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan hari ini saya Indra Budi Setiawan bisa silaturahmi kepada ayah bunda semuanya dalam rangka media daring, dan insya Allah ini adalah motivasi untuk ayah bunda semuanya. Salawat beriring salam terlimpah curahkan untuk suri tauladan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya hingga umatnya, dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda semuanya, saya mengucapkan terima kasih karena ayah bunda semuanya telah melihat video ini, dan mudah-mudahan ayah bunda semuanya dapat tergugah melalui video ini, karena ini adalah media satu-satunya untuk sementara ini di masa COVID-19 ini untuk silaturahmi kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Kita bersyukur ayah bunda semuanya, Allah memberikan kesempatan kita untuk belajar, Allah memberikan kesempatan kita untuk memahami, Allah memberikan kesempatan kita untuk mengerti. Itu adalah proses belajar kita. Dan mudah-mudahan ananda-ananda kita nanti menjadi ananda-andana yang bisa membahagiakan orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda semuanya, saya ingin mengajak kepada ayah bunda semuanya sedikit memikirkan, berimajinasi dalam pikiran kita semuanya. Apakah kita menjadi orang tua sudah semestinya? Apakah kita orang tua sudah mencintai anak-anak kita sebagaimana orang tua? Apakah kita sebagai orang tua sudah mendidik mereka sebagaimana harusnya kita sebagai orang tua? Baik ayah bunda semuanya, saya ingin mengajak kepada ayah bunda semuanya, sebelum kita lebih jauh, mari kita akan kirimkan Al-Fatihah untuk ananda-ananda kita, ananda-ananda yang kita sayangi, ananda-ananda yang kita rindukan, ananda-ananda yang kelak dialah yang akan menyelamatkan ayah bunda semuanya dari apa yang tidak kita inginkan di yaumil akhir nanti. Mereka lah yang akan menyelamatkan kita, karena mereka akan memberikan mahkota kemuliaan kepada kita semuanya, ayah-ayahnya, bundanya, dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang beruntung insya Allah. Baik ayah bunda semuanya, mari kita bersama-sama membaca Al-Fatihah untuk ananda semuanya, untuk ananda-ananda kecil bunda ayahanda semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayah bunda semuanya, mari kita mulai dengan niat ingin menjadi orang tua terbaik. Mari kita mulai hari ini dengan niat bahwa kita akan menjadi orang tua terbaik. Kita akan menjadi orang tua terbaik untuk anak-anak kita. Baik, sebelumnya mari pejamkan mata kita. Mari kita khusyukkan pikiran kita. Ayah bunda silakan pejamkan matanya. Kita fokuskan kepada apa yang saya ingin bicarakan. Ayah bunda semuanya, pejamkan mata. Bayangkan masa di mana ananda-ananda semuanya yang hari ini kecil, bayangkan saat di mana ayah semuanya, bunda semuanya berharap memiliki mereka menjadi anak-anak yang soleh. Bayangkan mereka di mana mereka tersenyum ketika engkau sedang dalam keadaan gundah gulana. Mereka menangis saat engkau dalam keadaan mungkin sedang punya masalah. Ayah bunda, bayangkan mungkin di saat mereka dilahirkan, ayah bunda semuanya sedang punya masalah.
Tapi mereka hari ini besar, tumbuh ceria, dengan harapan menggapai cita-citanya dan impian mereka, sebagaimana motivasi dari ayah semuanya, ayah bunda semuanya. Bayangkan saat dimana mereka sakit, saat mereka dimana mereka sedang sakit, ayah bunda semuanya repot, bukan? Ayah bunda semuanya rela untuk berhutang, ayah bunda semuanya rela untuk tidak tidur, sekedar untuk membahagiakan anak-anak kita semuanya. Ayah bunda, bukankah ayah bekerja dari pagi hingga larut malam hanya untuk sekedar membahagiakan keluarganya? Tapi lihat anak-anaknya, ketika anak-anaknya tidur, ayah datang ke kamar, ayah melihat wajah dari anak-anaknya. Di saat itulah ia melihat keceriaan dalam dirinya dan dia bahagia. Ya Allah, inilah anakku dan ini anakku. Ayah bunda semuanya, katakan kepada Allah, ya Allah, terima kasih karena Engkau telah menitipkan buah hati itu kepada kami. Ya Allah, terima kasih karena Engkau telah menitipkan buah hati itu kepada kami. Ya Allah, ya Allah, terima kasih karena Engkau telah memberikan pangeran-pangeran ganteng, bidadari-bidadari cantik itu di tengah keluarga kami. Ayah bunda semuanya, sadar atau tidak, sesungguhnya ini adalah amanah. Sesungguhnya ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di sekitar kita ada orang-orang yang belum mendapatkan anak. Banyak di sekitar kita ada orang-orang yang dimana mereka ingin mendidik anaknya menjadi anak yang terbaik, tapi mereka belum mendapatkannya. Tapi hari ini ayah bunda semuanya diberikan kesempatan kepada Allah untuk menjadi orang tua yang hebat. Masya Allah, bahagia bukan kita? Ayah bunda semuanya, katakan kepada Allah, ya Allah, terima kasih ya Allah, karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada hamba untuk menjadi orang tua. Ya Allah, ya Allah, terima kasih ya Allah, karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada hamba menjadi orang yang mempunyai tanggung jawab. Ya Allah, ayah bunda, sekali lagi banyak orang-orang di sekitaran kita sana yang belum mendapatkan amanah itu. Maka amanah ini kita gunakan dengan cara yang baik, karena ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah bunda semuanya, ibunda, bukankah ibunda senang ketika ibunda semuanya melahirkan anak-anak kita yang kecil itu? Mereka menangis dan kita pun senang, dengan bangganya kita mengatakan, ya Allah, ini adalah anakku, buah hatiku. Maka ingat, mendidik mereka sebagaimana mencintai mereka. Tidak pedulinya kita terhadap perkembangan mereka adalah membiarkan mereka menderita untuk hari tuanya. Ayah bunda semuanya, terima kasih karena ayah bunda semuanya telah menjadi orang tua hebat, orang tua yang senantiasa mendukung anak-anaknya menjadi orang tua, menjadi anak-anak yang akan menggapai impian mereka sebagaimana yang mereka inginkan. Mudah-mudahan Allah mengijabah apa keinginan kita itu. Ayah bunda semuanya yang dirahmati Allah, kembali coba ingat masa-masa kecil dulu ayah bunda semuanya di saat kecil. Bukankah ayah bunda semuanya di saat kecil itu tidak seperti yang diinginkan orang tuanya? Bukankah ayah bunda di saat waktu kecil itu tidak sebagaimana keinginan orang tua? Orang tua mungkin berharap anaknya menjadi seorang hafiz Quran, orang tua mungkin berharap menjadi anaknya menjadi orang baik. Tapi di saat itu mungkin ayah semua, bunda semuanya mendapati ayah di saat kecil tidak seperti itu. Lalu pertanyaannya, mengapa kita hari ini tidak pula berbakti kepada ayah dan bunda kita? Lalu mengapa kita hari ini tidak juga pula berbakti kepada mereka dan senantiasa selalu mendoakan mereka? Kita mungkin sering sibuk dengan aktivitas kita, kita mungkin sering lupa dengan apa yang kita lakukan hari ini. Tapi yang pasti mereka orang tua kita sampai hari hayatnya
Dia tak pernah akan melupakan kita. Bahkan mungkin di saat malaikat Ijrail akan datang menemui dirinya, dia akan mengatakan kepada Tuhannya, ya Allah, aku mencintai anak-anakku. Ya Allah, aku merindukan orang anak-anakku. Mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan orang tua hebat, dan kita dijadikan orang tua hebat. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda semuanya yang dirahmati Allah, menjaga kefitrahan anak adalah tugas kita. Menjaga kefitrahan anak adalah tugas kita. Kenapa? Karena seorang anak, setiap anak yang dilahirkan di muka bumi ini dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Terkutip dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka tugas kita sebagai seorang orang tua mengarahkan mereka, mendidik mereka, memotivasi mereka agar terus menjadi orang baik. Jadi saat kita mendapati anak-anak kita tidak dalam keadaan baik, jangan salahkan orang lain, jangan salahkan temannya, jangan salahkan dengan siapa dia beraktivitas, tapi salahkan kita, orang tuanya, karena kitalah yang mendidik mereka. Kitalah yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendidik mereka. Maka tugas kita adalah memberikan perlakuan yang baik. Ayah bunda semuanya yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dalam keadaan berbahagia. Orang tua adalah manusia yang paling bertanggung jawab terhadap efek negatif dari apa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Jikalau anak-anak kita hari ini di usia yang masih muda ini, dia sudah menjadi seseorang yang kecanduan game, kecanduan aktivitas yang negatif, atau kecanduan hal-hal yang belum positif menurut ayah bunda semuanya, maka orang tua adalah orang yang pertama bertanggung jawab terhadap apa yang mereka sedang lakukan, bukan orang lain. Maka yang dilakukan adalah introspeksi diri. Ayah bunda semuanya yang dirahmati Allah, setiap kita adalah pemimpin. Ayah pemimpin untuk rumah tangganya, bunda pemimpin untuk anak-anaknya. Setiap kita adalah pemimpin dan memimpin terhadap orang lain. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Dalam riwayat hadis riwayat sahih Al-Bukhari 4789. Maka tugas kita menjadi seorang pemimpin yang baik, karena kelak di yaumil akhir kita akan mempertanggungjawabkan atas apa yang telah kita lakukan. Ayah bunda semuanya yang dirahmati Allah, kita perlu menjaga keluarga kita. Kita perlu menjaga keluarga kita. Kenapa? Kata Allah dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman. Bunda, Allah memanggil kita dengan ucapan orang beriman. Ayah, Allah memanggil kita dengan ucapan terbaik. Hai orang beriman, mari datang kemari. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayah bunda, ini memang sulit, tapi perlu kita usahakan. Ini memang sulit, tapi ini perlu kita perjuangkan. Kenapa? Kita ingin dan kita harus memastikan bahwa anak-anak ayah semua, bunda semuanya, orang tua kita semuanya ada di surganya Allah. Amin. Kita perlu memastikan mereka semua, ananda-ananda semuanya, ayah-ayah semua, bunda-bunda semuanya, kita pastikan ada di surganya Allah. Kenapa? Tugas kita sebagai seorang pemimpin, kita perlu memelihara, kita perlu menjaga, kita perlu mengajak agar ananda semuanya dalam keadaan selamat, dan Allah memilih kita untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda semuanya, mungkin selama ini ada cara kita yang belum baik kepada ananda semuanya.
Ada cara kita komunikasi kita kepada Ananda, sehingga Ananda sekarang tidak mau mendengarkan orang tuanya. Mungkin ada di antara kita yang Anandanya tidak mau mendengarkan ayah dan bundanya. Itu kenapa? Mungkin ada cara komunikasi yang belum tepat terhadap Ananda semuanya. Kita semuanya harus mengatakan, saya harus mengatakan hal-hal yang baik, dan apabila tidak ada kebaikan maka saya harus diam. Tugas kita adalah berkata baik atau diam. Tugas kita adalah berkata baik atau diam. Karena contoh terbaik adalah orang tua. Ketika orang tua mengajarkan nilai-nilai keburukan kepada Anandanya, maka jangan salahkan ketika Ananda nanti meniru sikap dari orang tuanya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya bertutur kata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tugas kita mengucapkan hal-hal yang baik atau diam. Ayah bunda semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengajak semuanya untuk berkomunikasi kepada anak dengan cara yang baik. Di antaranya adalah, pertama, gunakan bahasa yang santun. Pilihlah kalimat-kalimat terbaik sebagai contoh. Sebagai contoh saja. Wah, Ananda, subhanallah, luar biasa. Ternyata Ananda hebat. Ketika saya memintakan cita-cita dari Ananda semuanya, maka ucapkan saja kepada anak-anak kita itu. Misalnya dia punya cita-cita menjadi seorang presiden. Ketika dia melakukan kesalahan, katakan saja, wih, hebat bener nih anak ayah ini. Anak ayah ini kan mau jadi presiden, subhanallah. Katakan kalimat-kalimat baik ayah bunda semuanya, maka lihat saja keajaibannya. Apa yang diucapkan akan terwujud dalam sesuatu yang nyata. Insya Allah. Yang kedua, hindari konflik, hindari bermasalah, dan cobalah sesekali masuk ke dunia mereka. Kenapa anak-anak tidak mau mendengarkan orang tuanya? Kenapa anak-anak cenderung menghindar kepada orang tuanya? Karena orang tuanya memposisikan dirinya sebagai orang tua saja, tidak memasuki dunia mereka. Mereka lebih suka dengan dunia bermain, orang tua suka dengan dunia bekerja. Tidak bertemu, bukan? Ketika seorang anak dia suka dengan dunia imajinasi, orang tua suka dengan dunia realitas. Maka ini tidak bertemu ayah bunda semuanya. Maka tugas kita adalah mengikuti dunia mereka. Sesekali masuk saja ke dunia mereka. Ikuti gaya bicara mereka. Misalnya, anak ayah, yuk kita bermain, yuk bermain apa? Terserah. Misalnya ketika ayah semuanya bercerita sesuatu, maka gaya ceritanya seperti anak-anak. Agar apa? Agar anak-anak mau mendengarkan. Salah satu ciri-ciri ketika anak mendengarkan ayah bunda adalah dia mengangguk dan mengatakan, oh gitu ayah, gitu, dan dia mengangguk dan dia mempunyai optimis. Tapi kalau dia menghindar, berarti ada yang salah dari cara kita berkomunikasi. Insya Allah. Yang ketiga, jangan suka membandingkan ayah bunda. Anak atau kita sendiri saja di saat kecil tidak suka dibandingkan. Kita dibandingkan dengan anak tetangga, kita dibandingkan dengan kakak-kakak kita dibandingkan dengan orang lain yang lebih hebat dengan kita. Pasti kita tidak suka. Maka tugas kita adalah tidak membanding-bandingkan. Katakan saja kebaikan kepada mereka. Anak ayah hebat, anak ayah kuat, anak ayah motivator misalnya, anak ayah dokter, dan yang lain-lainnya. Katakan kalimat-kalimat baik saja, tidak membanding-bandingkan ya. Sudah 3. Yang pertama, gunakan bahasa yang baik. Yang kedua, hindari konflik. Yang ketiga, jangan suka membanding-bandingkan. Siap? Kita lanjut ya. Ayah bunda semuanya rahmati Allah, yang lepaskan masa lalu dan buat ekspresi terbaik dan dorong mereka untuk berbicara. Itu adalah tugas kita. Kenapa? Anak yang cenderung diam bukan berarti dia tidak punya masalah. Mungkin dia punya masalah komunikasi. Maka ajarkan, berikan kepercayaan kepada mereka untuk mereka bisa berbicara. Berikan kepercayaan kepada mereka agar mereka mempunyai tanggung jawab. Biarkan mereka bercerita, menangis di depan orang tua, itu adalah hal yang wajar. Biarkan saja.
Tugas kita adalah menolong mereka, melindungi mereka dengan cinta dan kasih orang tua. Insya Allah. Yang selanjutnya, yang kelima, ayah bunda semuanya, dari cara berkomunikasi efektif. Yang kelima, menghargai pendapat. Ketika mereka berpendapat, jangan ayah bunda semua mengatakan nggak begitu, ayah nggak setuju dengan itu, bunda nggak setuju dengan itu. Tidak mengatakan itu ayah bunda, tapi ayah bunda semuanya mencari kalimat-kalimat hebat, mencari kalimat-kalimat terbaik yang tidak menyudutkan ananda dan tidak membuat ananda semuanya minder. Tidak membuat ananda semuanya minder. Menghindari pendapat, menghargai pendapatnya, dan jadilah pendengar yang baik. Tugas kita menjadi pendengar. Karena yang kita butuhkan itu dua ayah bunda. Kita sendiri membutuhkan dua ini. Pertama adalah didengarkan saat kita bercerita. Bukankah ayah semuanya ingin didengarkan oleh bunda saat ayah ingin cerita, atau kebalikannya, ketika bunda ingin bercerita kepada ayah dan bunda semuanya ingin didengarkan oleh ayah? Iya, betul, didengarkan. Yang kedua, diperhatikan. Saat sudah didengarkan, maka diperhatikan. Jangan sampai kita ngedengerin, misalnya gini, ayah lagi main handphone, bunda lagi ngomong, sebagai contoh, ayah ini gimana nih, besok anak kita akan ulangan, kata ayah sambil main handphone. Oh gitu, ya nggak apa-apa. Terusnya kata bunda, ayah denger dong, kan saya pengen ini, denger kok, ini kan ayah denger. Tidak seperti itu ya. Tetapi mendengar itu bukan berarti ayah semua sedang main handphone, bunda berbicara, tidak. Cara berkomunikasi efektif adalah ayah atau bunda melihat langsung ananda dengan tatapan terbaik, tidak mengkerut, dan terus tersenyum dan katakan kalimat-kalimat terbaik. Kenapa? Karena mereka butuh dukungan kita, karena mereka butuh motivasi kita, karena mereka adalah anak-anak bunda semuanya. Yang keenam, terakhir, sabarlah dalam melakukannya. Lihatlah waktu yang tepat. Sabar dalam memberikan nasihat. Lihat waktu-waktu yang tepat. Ada masa di mana kita itu tidak ingin mendengarkan nasihat dari orang tua kita. Ada masa di mana kita tidak ingin mendengarkan kalimat-kalimat apapun dari orang lain. Kita harus memahami kapankah waktu-waktu yang efektif itu. Ada beberapa. Pertama, di saat makan, setelah makan atau sebelum makan. Itu adalah waktu sangat rileks. Yang kedua, waktu sebelum tidur. Sebelum tidur adalah masa di mana gelombang otak kita itu sedang nyaman-nyamannya. Bahkan ayah bunda semuanya bisa mengatakan kalimat-kalimat ajaib apa saja yang diinginkan orang tua kepada anaknya.